Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus pagi ini, di mana kita diberkati, kita bangun, kita menghirup udara segar, dan badan kita terasa sehat dan segar. Kita akan lanjutkan firman Tuhan lagi, dan di sini kita sedikit mengulang tentang firman yang lalu. Seorang bisu disembuhkan. Jadi di video yang lalu itu Yesus menyembuhkan seorang yang bisu, di mana dia bukan hanya seorang bisu tetapi dia juga kerasukan setan. Jadi setelah Yesus mengusir setan tersebut, akhirnya si orang bisu ini bisa berbicara, dan orang-orang di sana heran dan mereka mengatakan belum pernah melihat kejadian seperti itu di Israel. Tetapi pada saat itu orang Farisi mengatakan dia melakukan itu dengan kuasa penghulu setan. Ia mengusir setan. Jadi kalau mau dibilang bagaimana mungkin setan sama setan diusir gitu? Bagaimana mungkin penghulu setan mengusir setan? Yang ada kan mereka itu berteman, tetapi itulah kenyataannya, di mana orang Farisi hanya menghafal dan membaca Alkitab, tetapi kenyataannya mereka itu tidak hidup di dalam firman itu. Makanya apa yang mereka pelajari dan apa yang kehidupan sehari-hari tidak sama. Kalau mereka belajar tentang firman Tuhan dan melakukannya, pasti mereka mengenal Tuhan Yesus sendiri. Sebelum kita mulai membaca firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan pada pagi ini. Engkau membangunkan kami Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu buat kehidupan, buat hari ini ya Bapa, cerah sekali. Biarlah Bapa, ajari kami yang sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Dan biarlah ya Bapa, Engkau mengajari kami supaya kami melakukan firman-Mu, bukan hanya membaca, tetapi kami hidupi firman-Mu Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kemudian di selanjutnya itu ya, di Matius, di sini nggak ada keterangan lagi di kitab-kitab lain lagi selain di Matius aja. Jadi kita baca ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi di sini juga artinya itu, pada saat Tuhan sudah memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang, dan kemudian Tuhan juga melihat orang-orang di sana, maka hati Tuhan tergerak dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu memang sangat-sangat mempunyai sesuatu yang tak terbatas ya, seperti aku bilangnya. Hatinya aja pun penuh dengan belas kasihan. Makanya Tuhan itu nggak usah diragukan lah. Mungkin seperti aku bilang, saat-saat hidup sekarang kita nggak ngelihat rencana Tuhan ini kemana sih ke dunia ini, kok gini-gini aja. Atau contohnya ke kehidupanku kok gini-gini aja. Pasti kita secara daging ini, kita tuh seperti kayak meragukan Tuhan. Kita tuh seperti juga kayak ngelihat sesuatu hal itu dari persepsinya kita itu kayaknya kok nggak ada perubahan, kok nggak ada kebaikan di sini. Tetapi yakinlah God is good all the time ya. Tuhan itu baik sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hidup. Jadi Tuhan itu nggak pernah gagal. Tuhan itu nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti dunia ini lakukan gitu. Makanya kalau kita melihat sekarang kondisinya kayak sepertinya ya, seolah-olah ya, kayak nggak ada kehidupan, nggak ada perbaikan. Tapi yakinlah di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, kembali lagi, di akhirnya semua akan baik. Percayalah, selama kita bersama dengan Tuhan ya, berjalan dengan Tuhan. Tapi kalau sudah di luar Tuhan, jangan harap ada perubahan. Makanya di dalam Tuhan, mau goncangan sebesar apapun, artinya hidup atau mati, Tuhan sudah pastikan bahwasanya kau akan kekal, kau akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi pastikan hidup kita itu bersama Tuhan, itu aja. Karena kita kadang-kadang juga baca firman, kalau kita juga nggak punya akal budi kebijaksanaan, kita nggak menghidupinya, kadang kita baca kayak seolah-olah lalu terus gitu, kayak seolah-olah kayak gelap, kayak nggak ada kehidupan dan sebagainya. Tetapi seperti aku bilang dari pengalamanku aja, tidak apa-apa
selama kamu lihat itu sesuatu hal yang kayak nggak ada perubahan, tetapi sebenarnya itu adalah proses. Jadi kalau kayak kita lihat ini kayak nggak ada perubahan, itu sebenarnya proses. Tapi selama kita berada di dalam jalan Tuhan ya, bukan di luarnya. Kalau di luar, dari awal sampai akhir itu ibaratnya kayak gelap, kayak nggak ada perubahan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, itu seolah-olah kayak kelihatannya kok gini-gini aja. Tetapi kalau selalu kita di dalam Tuhan berdoa, lakukan firman, terus. Yakinlah, itu tinggal tunggu pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan sudah jadi, gampang. Sudah waktunya Tuhan, itu semuanya akan dipulihkan. Pemulihan Tuhan itu nggak main-main ya. Kita pasti akan tercengang dan kita pasti akan mengatakan this is miracle, amazing. Itu makanya kita selalu bilang amazing. Atau kalau ada orang pun melakukan hal yang di luar kebiasaan, pasti kita bilang amazing atau luar biasa. Ya, tidak biasa ini. Tidak pernah ada kulihat orang seperti ini. Pekerjaan Tuhan itu lebih dari amazing, lebih dari yang biasanya kita lihat, lebih dari apapun. Karena pekerjaan Tuhan itu ya seperti aku bilang, mukjizat yang gak akan pernah manusia lakukan. Karena kembali lagi pada saat aku sakit itu, si profesornya itu aja udah bilang pada saat mau operasi, hari sebelum operasi dia sudah bilang apapun bisa terjadi. Walaupun hasil kemo ini semuanya baik katanya, ibaratnya reaksi tubuhku bagus semua, tapi pada saat operasi itu dia bilang apapun bisa terjadi. Dia cuma bilang gitu. Artinya dia juga mengatakan, aku sudah lakukan yang aku bisa, inilah pelajaranku, tapi kembali lagi kita nggak bisa garansi. Nah, yang bisa garansi itu adalah Tuhan. Yang bisa garansi Anda hidup, yang bisa garansi Anda sehat itu Tuhan. Kita melakukan seperti ya protokol kesehatan, ya melakukan peraturan-peraturan, tetapi kembali lagi decision atau keputusan itu semuanya Tuhan. Makanya kita meminta, kita diajarkan kan berdoa Bapa kami, kita minta, kita katakan kepada Tuhan, tolong ini. Tetapi di akhirnya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Tetapi yakinlah, seperti aku bilang, mau mati atau hidup, kalau kita berjalan di dalam Tuhan, pasti yakinkan kita itu akan kekal, kita mendapat upah besar di sorga. Karena sudah dikatakan sama Rasul Paulus bahwasanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi selama kita hidup ini, ya kita dilihat orang harus Kristus. Kristus itu bagaimana? Penuh belas kasihan. Oke, nggak bisa soalnya kita nggak selalu mungkin bisa ngasih pinjam ke orang, bantu orang. Ya nggak selalu kita bisa baik sama orang, apalagi kalau terus-terusan dia mungkin yang memanfaatkan kita. Makanya seperti aku bilang ini, at least kalau kita nggak bisa bantu orang, ngasih pinjam orang, nggak bisa kita bantu secara materi atau sebagainya, at least jangan bikin orang kesal. Jangan meminjam tapi nggak ngembalikan. At least kita jangan bikin batu sandungan sama orang. Intinya jangan sampai kita yang jadi membuat orang kesal. Kalau kita nggak bisa bantu orang, setidaknya kita nggak usah nyusahin orang. Setidaknya kita nggak usah ganggu orang. Setidaknya kita nggak usah cibir orang atau kita nggak usah melakukan hal-hal yang jahat. Artinya kalau kamu nggak bisa memberkati, setidaknya jangan mengutuki. Itu aja. Jadi simple as that gitu loh. Jadi nggak harus kita bantu, tapi perlakuan kita sama orang, kita nggak merusak orang, itu aja. Kalau memang kita nggak sanggup, tapi kalau memang kita sanggup, why not kita bantu seadanya, kita lakukan yang baik, seperti kita misalnya tunjukkan sesuatu bukan hanya materi, berdoa, mendoakan seseorang supaya sembuh, mendoakan seseorang supaya berhasil dan sebagainya. Atau meminjamkan buku-buku, meminjamkan sesuatu yang kita punya, yang kita nggak pakai lagi, kita kasih ke orang, atau yang layak gitulah ya. Pokoknya yang baik itu pasti akan berbuah baik juga. Dan kalau kita melakukan hal yang baik, pastinya yang kita senangkan adalah Tuhan, pastinya yang kita berikan reward itu adalah Tuhan. Karena kalau kita lakukan yang baik itu akan selalu disenangi oleh Tuhan. Tapi kalau kita yang jahat itu disenangi memang, tapi oleh si jahat atau si iblis. Jadi jangan sampai terkecoh, dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anak-anakmu panjatkan hari ini ya Bapa, karena pada saat ini kami telah membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih atas belas kasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini, dan Engkau telah mati ribuan tahun yang lalu untuk menebus kami, mengangkat dosa kami, mengangkat beban kami, agar kami layak untuk
untuk datang ke hadiran-Mu Bapa. Sempurnakan doa kami ini Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan semuanya Bapa, segala permasalahan kami kiranya Engkau turut campur tangan dalam menyelesaikannya, karena kami sendiri tidak mampu Bapa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.